menggunakan teorema Euler untuk mengubah dari sinus kosinus ke bentuk eksponen imajiner. Oke, kemudian Anda juga sudah diberikan materi tentang transformasi Fourier. Nah, sekarang kita akan bahas diskusi tentang apa yang Anda pelajari kemarin tentang transformasi. Sebenarnya transformasi Fourier itu merupakan perluasan dari deret Fourier. Ya, cuman kalau deret Fourier seperti yang saya bilang tadi itu adalah untuk sinyal-sinyal periodik. Sementara di kehidupan sehari-hari kita banyak menemui sinyal yang tidak periodik. Misalkan sinyal hasil pengukuran, ya wes dia cuma ada di waktu pengukuran itu, setelah itu kan nggak ada. Oke. Dalam slide PPT yang saya berikan, penurunan transformasi Fourier itu untuk sinyal ya. Anda kan di matematika rekayasa sudah tahu transformasi Fourier ya. Tapi kan bukan untuk sinyal ya, langsung aja diberikan kan? Ya, Bu. Sekarang untuk pendekatan sinyal, transformasi Fourier itu diturunkan dengan mengasumsikan, karena dia tetap menggunakan deret Fourier, ya perluasan dari deret Fourier, dengan mengasumsikan bahwa sinyalnya itu periodik dengan periode ulangi pertanyaannya. Jadi transformasi Fourier itu persamaannya diturunkan dengan mengasumsikan sebuah sinyal itu periodik. Jadi kan tetap menggunakan deret Fourier kan ya. Cuman periodenya dinilai berapa? Min P sama dengan sampai P. Ion. Dinilai? Min P sampai P. Itu kalau deret Fourier pakai karena periodik, maka dia periodiknya tergantung dalam satu periode, belum tentu dari min P sampai P. Kalau dari min T sampai T, Bu. Farhan? Dari min T sampai T. Nah, ya, T-nya itu sampai berapa? Kalau barusan dia menyebutkan T-nya itu dari min P sampai P. Berarti periodenya kan sampai tanggal, Bu. Oke, sip, David Kevin. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan deret Fourier untuk sinyal yang tidak periodik dengan mengasumsikan periodenya di tak hingga. Boleh kan? Karena kita tidak akan menemui sinyal itu kan. Secara intuitif kita membolehkan bahwa sinyal ini periodik, tapi nanti namanya periodik itu kan dia akan berulang kembali ke bentuk seperti itu kan. Tapi berulangnya itu nanti di tak hingga. Ya, paham? Ya, sehingga integralnya sekarang kalau dalam bentuk deret Fourier kan integralnya Anda mencari koefisien deret Fourier kan pakai integral dalam satu periodik yang dibilang sama teman Anda tadi Farhan sama. Itu sampai P kalau periodenya P. Kalau periode umumnya adalah T, dari min T sampai T. Nah, kalau periodenya tak hingga dalam min tak hingga sampai tak hingga. Ya, kemudian di slide yang pertama juga kita temui fakta bahwa apa faktanya?
Ada fakta kedua. Yang terus kemudian jarak space antar frekuensi itu sangat kecil jika Omega 0 mendekati 0. omega nolnya Iza? Omega nolnya mendekati 0. Delta omeganya mendekati 0 saat apa? T sama dengan tak hingga. T-nya menuju tak hingga, T-nya Bu. tak hingga, Bu. Dari zeta hingga, Bu. T-nya menuju tak Tak hingga, Bu. Ketika T menuju tak hingga, ya T-nya menuju tak hingga, periodenya menuju tak hingga. Anda ingat bahwa periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi kan? Sehingga Iya. kalau menuju tak hingga, maka omeganya itu akan menuju 0. Akhirnya space antar frekuensinya itu sangat kecil. Space antar frekuensinya sangat kecil sehingga kita dapat tentukan bahwa nanti kalau T-nya menuju tak hingga maka frekuensi itu sifatnya bukan lagi diskrit seperti deret Fourier. Deret Fourier kan ada tapi dia sifatnya diskrit kan karena dia ada indeksnya kan. Deret Fourier, deret ke-1, deret kedua, deret ketiga ya kan. Nah, tapi karena ini di setiap bukan di setiap, karena dia sifatnya sudah bukan diskrit ya, karena omeganya itu selalu rapat sekali menuju 0 delta omeganya, maka dia sifat di frekuensinya itu menjadi kontinu, fungsi kontinu lagi, fungsi kontinu di frekuensinya. Itu. Nah, itu yang kemudian yang sama yang di-share oleh Pak Dhani. Siapa yang sudah lihat? Yang Pak Dhani share. Belum ada lihat? Itu bagus itu. Lebih jelas daripada video yang saya ini. Video saya terlalu cepat mungkin, tapi memang kelebihannya video-video yang saya berikan itu banyak membahas contoh soalnya, pengertiannya itu yang di-share di Pak Dhani itu bagus untuk diikuti karena itu penjelasan ini. Cynthia, kamu saya jadikan host ya, saya bisa lihat ke yang lain. Monggo, Bu. Oke, thank you. Oke, nah kalau yang di pendekatannya di videonya Pak Dhani itu, kalau tidak ada yang ini, tidak ada yang lihat ya, masa bisa kita diskusikan? Anda harus lihat dulu baru didiskusikan. Gimana? Lihat dulu ya. Oke. Bu. Baik, Bu. Oke, dilihat sendiri-sendiri dulu, terus nanti kita diskusikan bareng di kelas. Silakan didiskusikan. Dilihat dulu. Sebenarnya itu bukan video ya, itu dibaca. Tapi melakukan eksperimen. Oke, coba dibaca dulu. Baca dulu aja. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya.
itu bisa cuma berada di rentang waktu tertentu, di rentang lainnya itu habis sinyalnya, ya kan? Atau kita sebut dia tidak berulang lagi, tidak muncul lagi nilainya. Itu dapat diperoleh dari penjumlahan sinyal sinus. Misalkan di gambar ini itu adalah penjumlahan dari 2 sinus. Ya. Sinus asalnya itu kalau yang sekarang ada itu sinus asalnya itu punya frekuensi 2 dan frekuensi 2,0. Kalian harus buku 2,05 Bu. 2,05. Ini saya juga share screen. Kelihatan kan? Ini masih file sebelumnya, Bu. Ya Bu, masih lecture 9 Bu. Iya. Nah, ini kan ceritanya ada 2 sinyal sinus dijumlahkan. Nah, Anda bisa memvariasi nilai frekuensi dan magnitudo dari 2 sinyal sinus itu. Hasil yang di atas ini yang sekarang itu adalah penjumlahan dari 2 sinus yang keduanya memiliki amplitudo 1. Beda frekuensi. Yang satu ini frekuensinya 2, yang lainnya frekuensinya 2,05. Coba Anda lakukan perubahan, ya, lakukan perubahan. Misalkan ini sinyal yang satu seperti ini kan. Jadi dia amplitudo 1, frekuensi 2. Jadi cuma muncul sinyal seperti ini aja kan ya. Sinyal sinus frekuensi 2. Nah, sekarang coba kalau yang ini ditambahkan. Muncul apa? Munculnya ya apa? Gabungan kedua frekuensi, Bu. Bang naik turun. Naik turun. Posisi, Bu. Ranggangan dan rapatan, Bu. Ya, jadi ada muncul waktu sinyal itu habis atau hilang kan? Daerah 5, time 5 sama 15 ya. Kelihatan ya. Ya. Iya, Bu. Apa? Ya toh? Nah, sekarang 5, 15, tapi kemudian muncul lagi nilainya. Jadi penjumlahan selain dia nanti destruktif kalau bilangnya dia, jadi meng-cancel satu sama lain, itu juga dia bisa sifatnya membangun, ada yang dijumlahkan, masih ada sisa penjumlahannya. Ya kan? Ini. Kalau ini ketepaan, dia memang setelah itu dia di 20 ini hilang gitu ya. Tapi ini nanti akan muncul di waktu yang lain, cuman karena penggambarannya ini di sini cuman sampai 0 sampai 20, maka kita tidak kelihatan. Misalkan dia nanti akan muncul di 21, muncul lagi. Ya. Di sini paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang coba lakukan eksperimen untuk mengetahui kalau nilai frekuensinya ini jauh, ini kan sini, ya. Terus sekarang kalau ini frekuensinya sekarang frekuensi yang satunya 2, yang satunya 2,1 seperti ini. Terus habis itu seperti ini. Terus habis itu seperti ini. Coba yang ini juga
Nah, sekarang Anda buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Saya coba jawab, Bu. Siapa ini? Nadifa, Bu. NRP? 25, Bu. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari dokumen itu, kalau misalnya kita menambahkan dua gelombang dengan frekuensi yang berbeda, maka dia itu bisa saling menguatkan atau bisa saling melemahkan, seperti itu. Ya. Terus kalau hati lagi yang saya suruh ini, itu kan yang saya sebutkan barusan. Nah, kalau ini di frekuensi ini dia seperti ini. Di frekuensi ini dia seperti ini. Untuk yang semakin banyak perbedaan dalam frekuensinya itu nanti itu istilahnya range-nya itu semakin kecil, Bu. Lebarnya itu semakin kecil, Bu. Jadi saat tadi kita kan pas ngasih contoh yang 2 sama 2,05 kan dia kan dari 0 sampai 20. Tapi kalau misalkan kita coba yang 2 sama 2,15 itu dia tuh lebih kecil-kecil gitu, Bu. Nah, itu aja. Gelombang itu akan menghilang, ya, sinyalnya itu, ya. Jadi membentuk satu gelombang yang ada dan kemudian hilang, mulai ada dan kemudian hilang. Itu pada lebar waktu yang lebih kecil. Iya. Ya, bahkan kalau di sini dia berarti 7 ke 15 berarti 8 kan? Ya. Iya, Bu. 3 terus seperti itu ya. Nah, kalau yang di sini yang lebih kecil lagi, dia dari 8 ke 12. Dari 7 tadi sekarang cuma 4. Artinya kalau semakin besar deviasi ya frekuensinya, maka semakin kecil lebar sinyal sinyal yang dihasilkan, Bu. Sinyal yang ada itu. Nah, itu percobaan pertama. Kemudian padahal sekarang ini kan masih tetap bentuk frekuensi kan? Bentuk periodik kan? Ini masih periodik kan? Iya, Bu. Nah, padahal kita pengennya dia itu enggak periodik. Ya. Munculnya sinyal ini itu akibat adanya penjumlahan itu tadi kan. Ada yang destruktif, mengcancel, ada yang dia masih membangun lagi. Nah, berarti kita butuh sinyal sinus lain untuk mengcancel yang hasil ini. Hasil yang sudah ada ini. Kita kan pengennya cuma ada, terus hilang seterusnya. Iya kan? Nah, itu kenapa perlu sinyal sinus lainnya. Ditambah sinyal sinus lainnya. Terus ini ada bandwidth, istilah bandwidth. Bandwidth, itu Anda bisa, ini percobaannya seperti ini. Anda ada sinyal, kemudian kalau sinyalnya itu dua sinyal itu dijumlahkan, kalau beda antar dua sinyal yang dijumlahkan itu kita sebut bandwidth. Kalau ini misalkan yang atas tadi bandwidthnya berapa kalau ini? Kalau sekarang ini bandwidthnya berapa? 0,25. Ya, 0,25. Kita sebut itu bandwidth. Oke. Nah, kalau dia ini bandwidthnya Anda atur, maka itu akan mempengaruhi. Ya, ini kan lebih kecil kan bandwidthnya. Kalau bandwidthnya 0 berarti dia di satu frekuensi kan. Penjumlahan dua sinyal pada frekuensi yang
sama. Itu kalau bandwidth-nya 0. Jadi bentuknya ya penjumlahan sinus. Ini kalau bandwidth-nya diperbesar. Bentuknya seperti ini. Ini. Nah, seperti yang dibilang oleh Nadifa barusan, bahwa kalau semakin besar bedanya atau kita sebut bandwidth itu semakin besar, maka munculnya sinyal itu dan sinyalnya berakhir, berarti lebar sinyalnya itu akan semakin kecil. Oke. Nah, balik lagi ke sinyal ini. Ini kan kita pengennya muncul, sebenarnya Anda disuruh lakukan eksperimen sehingga muncul sinyal yang seperti ini. Jadi cuman ini aja ada, setelah itu hilang. Caranya gimana? Caranya Anda harus ubah ini sedemikian, ubah dulu ini sedemikian hingga dia menghilang semua. See? Nah, ini kan bentuknya, ini kan sudah mendekati hilang kan, dibandingkan yang tadi. Itu yang saya bilang tadi, bahwa untuk membuat sinyal yang tidak periodik itu tadi, itu bisa dideteksi dengan menjumlahkan sinyal sinus. Beberapa sinyal sinus, tidak cukup 2. Kalau cuma 2 itu tadi muncul lagi kan. Kalau saya tambahkan yang komponen yang sini, maka mulai hilang. Tambahkan lagi, tapi masih muncul lagi. Tambahkan lagi, mulai hilang. Masih muncul lagi, tambahkan lagi, dan seterusnya. Seperti ini, paham? Itu. Oke. Kemudian, balik ke pembahasan transformasi Fourier. Seperti yang saya bilang tadi, kalau transformasi Fourier berarti koefisien deret Fourier-nya itu didekati sekarang dengan sebuah integral sama-sama kan, ini bentuknya sama bukan? Sama ya? Sama, Bu. Sama, Bu. Tapi di sini integralnya, kalau deret Fourier dia periodik, kalau transformasi Fourier dia tidak dia periode, diasumsikan periode tapi di tak hingga. Paham? Ya, kemudian frekuensinya itu yang di sini diskrit, sekarang di sini menjadi kontinuitas. Oke. Itu yang yang di-share sama Pak Dani di sini. Ini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Saya Fitra dari kelas C, Bu. NRP 056. Tadi kan disebutkan kalau mau memperpanjang silence dari sinyal itu memberikan beberapa domain frekuensi yang berbeda gitu, Bu. Nah, saya mau tanya tentang cara penentuan magnitud tiap frekuensinya itu bagaimana, Ibu, agar bisa silence-nya yang paling optimal gitu. Oh, di sini nggak disebutkan caranya. Ya dicoba-coba itu. Cuman dia ngasih answer sih, dia ngasih answer. Nah ini, so di answer. Nah, ini benar-benar sudah hilang. Jadi seperti ini. Untuk polanya apakah selalu seperti itu, Bu? Untuk magnitud per frekuensinya, Bu? Iya. Untuk bentuk seperti ini, kalau Anda mau menghasilkan sinyal yang tidak periodik dengan bentuk seperti ini, maka dia bentuknya seperti ini. Ini kan sebenarnya spektrum frekuensi kan? Iya, Bu. Ya.
Nah, itu kalau misalkan omeganya atau yang disebut bandwidth itu tadi mendekati ke 0, bandwidth yang mendekati 0, maka kita mau satu frekuensi yang kontinu. Padahal kan sinyal real belum tentu bentuknya seperti ini kan. Berarti harus ada penjumlahan sinyal lagi. Di sini itu cuma menjelaskan bahwa kalau mau sebenarnya sinyal yang tidak periodik pun itu bisa didekati dengan penjumlahan sinyal sinus atau bisa didekati dengan deret Fourier. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan. Dari video saya, silakan kalau mau ada pertanyaan. Bu, izin bertanya Bu. Ya, Abil dan Sabila. Itu berarti penggunaan dari Fourier transform itu NRP 1841. Memang 18. Berarti untuk Fourier transform 18. Ini ya 18 Bu, 18041. Oke. Dari contoh yang tadi itu berarti penggunaan Fourier transform ini untuk filtering ya Bu. Jadi ada untuk memilih suatu frekuensi yang lainnya di silent gitu. Belum. Ini tadi yang kita bahas ini itu cuman memberikan latar belakang bagaimana transformasi Fourier itu berasal. Anda kan sebenarnya ini kan mau melakukan dalam memproses sinyal, Anda mau lakukan analisis di domain waktu maupun di domain frekuensi. Ya kan? Di video sebelumnya, kenapa perlu analisis di domain frekuensi? Karena kalau di domain waktu, kita sulit. Dia muncul bebarengan. Langsung penjumlahan, langsung satu sinyal kan? Kita nggak bisa tahu gitu. Ya kan? Makanya kita harus tahu komponen energinya di frekuensi berapa saja. Kalau dia frekuensinya terpisah, maka kita gampang memisahkan kan? Ya, yang waktu video sebelumnya. Nah, itu makanya kita lakukan transformasi ke cara mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Sinyal itu dibaca, sinyal domain waktu dibaca ke domain dalam bahasa frekuensi. Nah, ada beberapa cara. Kalau sinyalnya periodik, kita menggunakan deret Fourier. Nah, padahal di kehidupan sehari-hari kita menemui sinyal, banyak sekali sinyal yang tidak periodik. Ya, sehingga kita perlu cara lain untuk mengubah sinyal itu ke domain frekuensi. Ya. Nah, salah satu caranya menggunakan transformasi Fourier. Bagaimana cara kerja transformasi Fourier? Transformasi Fourier cara kerjanya sebenarnya perluasan dari deret Fourier. Ya, itu tadi yang dari Pak dari barusan share itu yang kita barusan diskusikan itu adalah memenuhi syarat transformasi Fourier itu bekerja. Jadi tidak semua sinyal yang tidak periodik bisa diberlakukan transformasi Fourier. Ada syaratnya. Di PPT saya kan juga sudah saya sebutkan syaratnya ya. Nah, syarat itu dimunculkan oleh Dirichlet. Dirichlet ini yang orang yang tadi yang menjabarkan, yang menemukan tentang mengubah dari deret Fourier ke transformasi Fourier. Jadi salah satu syaratnya bahwa sinyalnya itu energinya harus
Energinya ya, Bu. bukan. Kalau energinya 0 berarti nggak punya amplitudo. Apa? Sinyalnya itu energinya harus terbatas. Ya. Kalau misalkan sinyalnya itu berupa eksponen pangkat 2T, sinyalnya terbatas enggak? Energinya terbatas enggak? Terbatas, Bu. Batas, Bu. Enggak terbatas. Enggak, Bu. Enggak terbatas. Anda bisa plot coba. Semakin besar T, eksponen ya, eksponen maka 2T. Semakin besar T, maka dia terus naik kan? Oh, iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Semakin besar T, dia akan naik. Eksponen pangkat 2T. Tapi kalau misalkan dia eksponen pangkat setengah T. Baru terbatas, Bu. Karena semakin berjalannya waktu, dia bentuknya semakin turun menuju 0. Salah satu contoh sinyal yang terbatas. Nah, untuk sinyal eksponen pangkat setengah T ini dia bisa didekati. Kok eksponen pangkat setengah T? Eksponen pangkat min T. Dia bisa didekati dengan mengubahnya ke dalam domain frekuensi, mengubahnya dengan menggunakan transformasi Fourier. Tapi kalau eksponen pangkat eksponen pangkat 2T, maka kita tidak bisa menggunakan atau menerapkan transformasi Fourier domain frekuensi. Untungnya sinyal di kehidupan sehari-hari itu hampir sebagian besar adalah memenuhi syarat Dirichlet. Dia terbatas energinya. Ya, hampir semua sih ya terbatas ya energinya. Cuma di konsep matematis saja kita nemu yang tidak terbatas. Syarat yang kedua, dia harus kontinu, ya kan? Seperti itu. Kalau tidak kontinu ya kita nanti menggunakan pendekatan transformasi Fourier discrete. Oke, paham sampai di sini, Abil? Paham. Oke, terus kita balik ke video. Video saya itu ada tentang tabel transformasi Fourier. Kenapa kok perlu tabel transformasi Fourier? Yang tahu? Biar mudah, Bu. Farhan, mudah ya, benar. Biar mudah memang. NRP berapa? 042. Ini 2018 semua kan? Ada yang 2017, Pak. Ada 2017 juga. Kalau yang 2017 nanti sebutkan ya. Ini semua yang tadi 18. Dion ikut 17 ya. Kamu ngulang Dion. Kan ngedrop, Bu. Oke. Nah, kemudian gimana kok bisa mempermudah? Caranya kan dia ngasih contoh tuh soal-soalnya. Yang mau menjawab, Bu. Dion. Oke, Dion. Kalau transformasi yang di tabel itu sebenarnya hampir sama kayak transformasi Laplace. Dia juga ada tabelnya. Prosesnya itu juga sebenarnya kalau yang di tabel itu fungsinya kan rumusnya sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan fungsi persamaan umumnya, fungsi dasarnya misalnya kita mengubah sinyal sin, terus kita transformasikan. Nanti itu langsung ada tabelnya. Jadi tinggal kita masukkan. Oke, jadi transformasi Fourier, tabel transformasi Fourier itu memuat sinyal-sinyal dasar, sinyal-sinyal elementer. Sinyal-sinyal elementer kan sudah diterangkan sama Pak Yanto kan sebelumnya ya. Ada sinus, ada step, ada rem, sinyal-sinyal elementer. Kemudian pokoknya sinyal yang umum, sinyal dasar yang umum. Yang
kita sebut dia elementer karena ketika kita bikin sebuah sinyal yang agak kompleks atau yang kompleks sekalipun, kita bisa buat sinyal itu dari penjumlahan sinyal-sinyal dasar. Paham? Maksud saya. Contoh ya, contoh tadi sinyal apa tadi? Sinyal kotak ya, sinyal kotak. Sinyal kotak itu sebenarnya kan sinyal kotak gini ya. Sinyal kotak ini gini ya, itu kan bisa dibentuk dari sinyal apa? Siapa yang tahu, punya ide? Sinyal step. Sinyal step. Jumlah 2 sinyal step. Selfie ya. 4, 6. Betul. Jadi sinyal step ini terus dijumlahkan sama atau dikurangi dengan sinyal step ini. Ya kan? Sehingga dia tinggal yang nggak beriri, paham ya? Paham. Ya. Nah, seperti itu salah satu contoh yang paling mudah. Ya, jadi sebenarnya sinyal-sinyal yang lainnya itu bisa dibentuk dari sinyal-sinyal elementer, sinyal-sinyal dasar itu dijumlahkan. Dijumlahkan itu berarti dia bisa dikurangi juga, tergantung koefisiennya. Ya kan, kalau koefisiennya positif berarti dia dijumlahkan, kalau koefisiennya negatif dia dikurangi. Sudah, kalau sudah berarti kita tinggal, jadi ide dasarnya kenapa mempermudah tabel itu, kita bentuk, kita diberi soal tuh, diberi soal ini sinyalnya, terus kita lihat kalau dia terdiri atas beberapa sinyal elementer, maka kita nyatakan sinyal itu dalam penjumlahan beberapa sinyal elementer. Kemudian setelah itu setiap sinyal elementer itu dicari transformasi Fourier-nya di tabel. Tinggal membaca di tabel. Oh, kalau step bentuknya ini. Sudah ditulis. Ya kan? Terus habis itu sinyal elementer kedua dilihat lagi di tabel. Oh, bentuknya seperti ini. Sudah, tinggal jumlah. Paham? Paham ya? Oke, itu tentang tabel. Perasaan tabel sudah. Kemudian video yang ketiga itu tentang apa? Contoh-contoh ya. Itu menggunakan tabel properties atau sifat. Saya sebut tabel karena di opening itu memang dinyatakan dalam bentuk tabel. Jadi sifat-sifat transformasi Fourier. Ada beberapa sifat yang diterapkan di situ, yang dimiliki oleh transformasi Fourier. Contohnya itu tadi, penjumlahan 2 sinyal, kalau ditransformasi Fourier kan, maka hasilnya itu adalah sama dengan, kalau ini sendiri-sendiri ditransformasi Fourier kan, ini transformasi Fourier kan, terus dijumlahkan. Sama seperti itu. Kemudian, apalagi sifat lain? Time shifting bukan, Bu? Sekar. Iya. 040, Bu. 40. Time shifting berarti apa? Waktunya dipindahin pada sinyalnya. Oke, maksudnya dipindah ketika waktunya dipindahin itu maksudnya diapakan? Digeser pada saat time domainnya. Sehingga kalau ada sinyal UT atau XT, ya, kalau dia transformasi Fourier kan dia berarti menjadi X omega kan? Ya. Iya, Bu. Saya pakai omega ya. Tinggalkan omega buah pi kali F kan sama dengan omega. Kita mau melihat pakai omega. Oke. Nah, kemudian kalau XT waktunya digeser. Ya. Misalkan XT minus T0, berarti sinyal itu baru ada di apa waktu di T0. Oke. Masih Fourier-nya adalah dikali dengan
pangkat J omega 0 omega T0. Jadi X J omega tadi itu dikalikan eksponen J omega T0 ya? Iya, Bu. Iya. Nah, seperti itu. Itu sifat-sifat transformasi Fourier. Satu sifat yang penting, yaitu kalau dalam domain waktu XT konvolusi YT, maka transformasi Fourier-nya menurut Kak ini sifat transformasi Fourier berarti apa? Berarti transformasi Laplace dari kedua sinyal tersebut yang dikalikan, Bu. Iya, kita nggak bahas Laplace di sini. Kok Laplace, Bu? Maaf, Bu. Maksudnya Fourier, Bu. Ya, betul Cynthia. Jadi kalau ada dua sinyal yang kemudian dia dikonvolusikan, dua fungsi dikonvolusikan, maka kalau dicari hasil konvolusinya itu dalam domain frekuensi bentuknya seperti apa, itu sama saja Anda mencari sinyal itu ditransformasi Fourier-kan dulu, sinyal yang kedua ditransformasi Fourier-kan dulu, kemudian hasilnya dikali. Itu sama. Itu akan mempermudah kan, daripada Anda lakukan konvolusi. Ada lagi pertanyaan? Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya. Terkait kemarin kan ini Bu, saya sempat nama saya Nirza dari sinyal dan sistem kelas J, mau tanya Bu. Jadi kemarin ini saya sempat mencari-cari terkait analisis Fourier ini Bu. Jadi saya menemukan yang namanya ini Bu, Gibbs phenomenon. Jadi di mana ketika misalkan ada square wave di situ, nah ketika Fourier transformkan di situ terdapat apa namanya diberikan analisis Fourier, maka ketika sinyal square ini diberikan analisis Fourier akan terdapat semacam riak di dekat titik-titik discontinuenya Bu. Nah, pertanyaan saya di sini mengapa untuk fungsi-fungsi yang discontinue ini terjadi seperti itu Bu untuk ketika dianalisis Fourier kan? Apakah memang analisis Fourier ini tidak seberapa cocok untuk mentransform sinyal yang discontinue seperti itu? Terima kasih. Iya, karena kalau dalam domain waktu ya, jadi misalkan bentuk kotak gini ya, itu kan sebenarnya dia dalam satu waktu, misalkan dia di 0 baru mulai ya, di 0 minus dia nilainya minus 1, di 0 plus nilainya 1. Jadi tapi sebenarnya dia di 0 kan, tapi sangat dekat di situ, iya kan? Nah, untuk merepresentasikan yang diskontinuitas itu memang perlu penjumlahan sinus itu sangat banyak dan tidak bisa dihilangkan karena dia. Anda pernah tahu bahwa kalau delta T-nya itu semakin kecil maka frekuensinya semakin besar. Jadi dia butuh frekuensi yang tinggi. Jadi jumlahkan sinusnya itu di sini sangat banyak. Jadi muncullah yaitu fenomena apa itu namanya? Fenomena Gibbs. Iya, fenomena Gibbs muncul seperti itu. Itu akibat penjumlahan. Karena yaitu diskontinuitas itu sebenarnya kalau dilupakan dalam frekuensi itu seperti frekuensi yang sangat frekuensi sangat-sangat tinggi. Fenomena Gibbs muncul. Oke? Berarti apa Bu ya? Berarti memang benar-benar tidak ini Bu, memang tidak terlalu cocok untuk menganalisa sinyal yang discontinue tadi. Apakah mungkin untuk sinyal discontinue ini lebih cocok menggunakan transformasi yang lain atau seperti apa Bu untuk sinyal processing ini? Oh enggak, memang kan secara diri itu dia memang katanya
itu tadi syarat derivatif tadi itu untuk sinyal yang energinya terbatas dan continue. Kalau sinyal yang discontinue, dia akan tidak bisa dilakukan transformasi Fourier. Nah, cuman kalau sinyal kotak itu continue kan sebenarnya. Dengan pendekatan kita 0 minus itu masih di sini, 0 plus itu masih di sini. Paham maksud saya? Iya, Bu. Jadi tetap masih bisa kalau digunakan transformasi Fourier, tapi ya itu tadi muncul fenomena Gibbs. Iya, Bu, paham. Iya. Baik, cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk soalnya Anda sudah kumpul kan tiap tugasnya ya? Tugasnya. Yang terlambat segera kumpul. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan tentang analisis di domain frekuensi. Bisa ya, lanjut ya, sebentar. Ini nanti ada hubungannya sama yang ditanya Farhan apa tadi tanya. Ini kita bahas berarti tentang filter, Bu. Belum sampai situ. Bu, mau tanya, Bu. Siapa ini? Hasbi, Bu. Hasbi. NRP 133. Satu. Saya tuh mau tanya, Bu. Saya tuh sebenarnya masih bingung gitu loh. NRP 133, Bu. Saya tuh masih bingung kenapa di grafik, misal kita plot grafiknya sinyal ya, itu kok masih ada komponen T di sebelumnya 0. Padahal kan kalau kita tahu kalau kita memulai sesuatu itu pasti T-nya dari 0 sampai tak hingga gitu. Itu kenapa, Bu? Misalnya T-nya minus gitu. Sorry. Kenapa, Hasbi? Saya tuh masih bingung. Sorry. Ya, Bu. Saya tuh masih bingung kenapa kok masih ada komponen T yang kurang dari 0. Padahal kalau kita tahu kita memulai sesuatu apapun itu pasti rentang waktunya itu kan mulai dari T0 sampai tak hingga gitu misalnya. Nah itu kenapa kok ada yang sampai minta hingga? Apakah sebelum kita melakukan apa-apa itu sudah ada bentuk sinyal lain-lain atau gimana? Paham nggak maksudnya? Kalau kita bicara real memang di T positif selalu. Cuman kalau kita bicara secara konsep memang memungkinkan muncul T negatif. Kalau sinyal real memang kita buat T positif kan secara real. Yeah. Nah, cuman sinyal real pun kita bisa nyatakan dia itu di T negatif juga. Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Bahwa dia muncul di T negatif. Kita ubah T-nya. Kalau yang semula T-nya itu benar-benar T real, tapi sekarang misalkan T-nya itu dirupakan T-5. Sehingga misalkan waktu Anda di realnya itu adalah 0, T0 ya, ketika dirupakan di absis yang baru ini, dia mulai di main 5. Di main 5 baru mulai ada sinyalnya. Jadi itu cuma permainan ini aja sebenarnya. Artinya Anda itu bisa milih titik mulainya itu terserah di mana. Gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa itu mulai atau itu titik nolnya. Berarti di realnya itu tetap yang dipakai itu yang T mulai dari 0 ya, Bu ya? Iya, kalau kondisi real Anda hasil pengukuran kan T mulai 0. Iya. Nah, kenapa muncul T negatif itu konsekuen? Karena kan Anda mulainya dari sinyal periodik. Kalau sinyal periodik kan nggak mungkin dari 0 saja. Sebelumnya kan pasti juga ada nilainya. Oke. Iya, Bu.
Oke Bu, udah cukup menjawab Bu. Kasih Bu. Sama-sama. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, H J omega kita sebut sebagai respon frekuensi. Kenapa kita sebut respon frekuensi? Karena dia merepresentasikan dari karakteristik sistem ini. Sebenarnya ini adalah apa? Kalau dalam domain waktunya itu respon impuls. Kenapa pakai impuls? Saya pernah bilang kan, respon impuls itu adalah hasil dari output sistem ketika inputnya adalah sinyal input. Impuls. Sinyal impuls, bagus. Anda lihat di tabel Fourier, sinyal impuls itu domain frekuensinya bentuknya seperti apa? Sinyal impuls bentuknya seperti apa di domain frekuensinya? Satu, Bu. Di akun T, ini barusan siapa yang jawab? Selfie, Bu. Selfie 46. Iya. Di berapapun nilai T, minus T sampai T, dia nilainya konstan, yaitu besarnya 1. Kenapa 1? Karena unit impuls. Pernah dijelaskan sama Pak Yanto, dari mana asal-asal impuls ini? Enggak. Halo? Pernah dijelaskan belum? Belum, Bu. Halo? Belum, Bu. Belum. Ya. Sinyal impuls itu kalau domain asal-muasalnya itu adalah kalau dalam domain waktu itu sinyal kotak. Ya, tapi tidak periodik ya. Satu kotak ini aja. Ya kan? Di kotak itu kan ada lebar kotak ya. Lebar pulsa kita sebutnya biasanya. Nah, kotak kan seperti ini ya. Nah, ini lebar pulsanya. W besar. Ya. Terus ini amplitudenya. Kita lihat di tabel Fourier, di tabel transformasi Fourier, sinyal kotak itu bentuknya respon frekuensinya seperti apa? Apa? Kita bukan? Domain frekuensinya. Hah? Tidak tahu. Oke, nah sinyal impuls itu dibentuk dari sinyal kotak. Jadi dengan memperhitungkan karena dia satu satuan, jadi luasannya ini harus 1. Luasannya ini harus 1. Jadi A dikalikan W itu sama dengan 1. Kalau misalkan saya perpendek W-nya, saya kecilin W-nya, lebar pulsa yang saya kecilkan, supaya luasannya tetap 1, itu bagaimana? Tambah tinggi. Hanya semakin besar, atau dia
bentuknya bentuknya seperti ini. Ya, supaya nilainya tetap 1 luasannya. Dia sangat-sangat kecil, maka dia sangat tinggi. Luasannya dibuat makin kecil. Ya, kita akan nanti menemukan itu ada yang masuk Cynthia, minta masuk sih. Sehingga kalau dia sangat kecil maka kita temukan bentuk seperti ini. Dalam rangka supaya luasannya tetap 1, maka dia amplitudenya tak hilang. Karena lebar pulsanya menuju 0. Sehingga kalau lebar pulsa seperti itu asal muasalnya dari transformasi asal muasalnya munculnya respon impulsif. Nah, setelah diturunkan dalam bentuk sinyal kotak ini, itu ternyata kalau jadi kecilin lebar pulsanya, amplitudenya sangat besar, maka respon dalam domain frekuensinya adalah bentuknya flat seperti ini. Artinya di semua frekuensi dia nilainya ada. Dia mengandung energi di semua frekuensi. Itu karakteristik sinyal impuls. Sehingga kalau Anda memberikan sinyal impuls ke dalam satu sistem, maka Anda menstimulus, artinya menstimulus semua, ingat ya, ini kan kalau XT konvolusi HT kan, Anda waktu belajar di sistem sama Pak Yanto, YT itu sama dengan XT konvolusi HT bukan? Iya Bu. Ya Bu. Itu sama dengan X konvolusi, sulit pakai ini soalnya. Ya, sehingga kalau dalam domain frekuensi Y besar itu sama dengan X konvolusi X kali H omega. Ya kan? Barusan sifat-sifat dari transformasi Fourier. Artinya, ketika Anda memberikan sinyal impuls ke suatu sistem yang memiliki respon impuls H itu ada XT-nya itu adalah sebuah impuls, dan berarti dia menstimulus sistem itu pada rentang semua frekuensi, ya kan? Kan kita mau cari dia berarti yang irisan sama H ini toh. H ini punya sistem, paham? Kalau perkalian itu kan irisan ya. Kalau perkalian kan irisan. Sehingga kalau misalkan X-nya impuls itu deret seperti ini, kemudian H-nya itu bentuknya adalah seperti ini. Hasilnya Y-nya apa? Hasilnya Y-nya apa? Segitiga. Enggak kan? Ya. Perkalian kan? Kalau perkalian kan cari irisannya ya. Ini kan irisan. Bayangkan kalau misalkan X-nya itu cuman gini. Kalau ini dia bentuknya seperti ini, maka hasilnya cuman ini saja. Ya, karena dia sinyal inputnya, XT-nya itu tidak menstimulus di frekuensi yang tinggi yang ini. Ya, tidak ada. Tidak menstimulus. Dieksitasi, kan dieksitasi oleh itu. Oleh karena itu, kenapa kita sebut H itu sebagai respon impuls, karena dia
bisa menstimulus di semua, dia bisa mengeksitasi sistem itu di semua frekuensi. Sehingga kalau dia ini kan kayak seperti ini kan, berarti kalau dia impuls, berarti hasilnya Y itu ya sama dengan respon impuls. Paham sampai di sini? Nah, kemudian kalau misalkan sekarang respon impulsnya H, J omega itu bentuknya eksponen min J omega alfa. Bentuk eksponen min J bla 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 atau eksponen imajiner itu Anda sebenarnya bisa nyatakan dia dalam bentuk magnitudo dan fasa. Dalam bentuk magnitudo dan fasa. Coba kita lihat, kalau Y J omega itu sama dengan E min J omega alfa kali X, maka kita menggunakan sifat pergeseran, time shifting, maka dalam domain waktu hasilnya ini sebenarnya adalah Xt minus alfa. Artinya apa? Artinya kalau fasanya itu linear, fasa itu yang sudut ini kan, alfa ini ya. Kenapa disebut linear? Karena dia fasanya itu semakin besar omega semakin kecil, karena ada tanda negatif. Bentuknya linear. Paham? Paham ya. Ini omega. Nah, ini fasa. Kalau digambarkan ya apa? Ini kan? Ya, garis lurus ya. Semakin besar omega, semakin kecil ya. Tapi linear kan? Makanya dia sebut di sini linear. Jadi kalau fasanya linear, respon impuls ini fasanya linear, maka hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan, tapi sebenarnya dia hanyalah digeser waktunya. Kalau fasanya tidak linear, jadi nanti ada respon impuls, respon frekuensi Hj omega, ternyata hasil fasanya itu enggak seperti ini. Jadi dia misalkan fasanya itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, kan enggak non-linear, maka kita pastikan outputnya itu ada distorsi. Tapi juga tentu ada pergeseran. Nah, itu dia bicara tentang diskrit sama seperti itu. Nah, untuk respon frekuensi itu kita dapat menyatakannya dalam bentuk diagram Bode seperti ini. Diagram Bode. Jadi ada fasa dan ada amplitudo. Enggak ada ya. Katakan nanti yang ditanya tadi, Bu, apakah ini filter? Ya, bisa juga. Ini nanti dalam hal ini kita sudah masuk pengantar filter. Jadi kalau Anda bikin filter, di mana? Filter itu kan sistem ya. Filter itu kan sistem. Filternya itu punya respon frekuensi seperti ini. Respon frekuensi seperti ini. Ya. Maka berarti dia kalau ada sinyal, dia akan cuma meneruskan komponen sinyal itu di frekuensi rendah.
frekuensi rendah, yaitu di 0 sampai omega C. Omega C kita sebut frekuensi cut off. Nanti kalau kita masuk filter di Pak Wafi akan Anda pelajari omega C. Ini kalau dalam domain frekuensi. Kalau dalam domain waktu bentuknya seperti ini. Oke. Hi everyone, this is Aldo from Excel Ninja. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya. Sebelumnya saya Siapa nih? Apil, Bu. Siapa? Adil. Ganjabila. Kenapa? 041. Oh, Apil yang tadi ya. Oke. Sebelumnya saya pernah tahu metode FFT atau Phase Fourier Transform itu sebenarnya digunakan untuk apa? Sama kayak transformasi Fourier. Jadi ngubah ke domain frekuensi. Cuman dia metodenya, caranya itu lebih beda. Algoritma yang digunakan atau rumusnya itu beda dengan Fourier transform. Perluasan sih sebenarnya. Dia sinyal itu ke Fourier, ke frekuensi itu membutuhkan komputasi yang mungkin lebih cepat. Saya memang belum belajar banyak tentang Phase Fourier transform. Tapi intinya dia fungsinya sama, mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Cuma lebih cepat. Ya, sudah. Berarti sekarang kesimpulannya dari yang barusan kita diskusikan apa? Anda kan sekarang sudah tahu caranya mengubah ke domain frekuensi. Setelah itu, ingat Anda belajar mata kuliah ini adalah mengetahui hubungan sinyal, pengaruh sinyal pada sistem. Belajar sistem. Sehingga, apa kesimpulannya? Ayo, apapun, tidak apa-apa, salah. Apapun yang Anda bisa simpulkan. Barusan kita ke respon frekuensi kan? Ya, respon impulsnya itu yang H tadi, HC omega itu kan sebenarnya fungsi transfer itu. Fungsi transfer harusnya sama. Sama dengan fungsi transfer. Tidak ada? Belum ada insight? Jadi Anda kan ini membuat sistem, Anda kan rekayasa nih ya, engineering, berarti membuat sistem ya. Berarti yang Anda ubah-ubah itu hanya bukan? Halo? Iya. Yang Anda ubah bahannya bukan? Ya, sehingga Anda sebagai seorang engineering itu adalah membuat sistem yang nanti memiliki respon frekuensi seperti tertentu, memiliki HC omeganya itu memiliki bentuk tertentu, sedemikian hingga outputnya
itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Barusan contoh yang saya berikan itu adalah filter low pass, ya kan? Berarti ketika Anda mau output dari sistem itu adalah sinyal yang berfrekuensi rendah saja, yang frekuensi tinggi hilang, maka Anda bentuk rangkaian sistem yang memiliki respon frekuensinya itu seperti tadi kotak. Ya, tinggal ubah-ubah omega C-nya. Misalkan saya pengen bikin rangkaian filter yang dia bisa meneruskan frekuensi antara frekuensi rendah hingga di 100 Hz. Di 100 Hz berarti omega C-nya ya 2pi kali 100. 200 pi. Paham? Itu gampang, gambaran gampangannya. Oke? Jadi Anda mengubah omega C-nya dari itu. Kalau misalkan Anda ingin membuat satu sistem yang dia bisa memfilter sinyal sehingga sinyal yang keluar nanti dari sistem itu berarti output sistem itu hanya memiliki frekuensi tinggi. Berarti beda lagi kan bentuk J omeganya. Ya kan? Tidak lagi kotak seperti tadi. Kotaknya itu geser lagi di sebelah sana di frekuensi tinggi. Ya. Oke, jadi nanti untuk UTS biasanya soalnya akan muncul seperti itu. Soal ETS itu. Jadi nanti Anda dikasih sinyal, kemudian dikasih respon impulsnya, Anda suruh menghitung outputnya. Sebenarnya kalau di kehidupan sebagai seorang engineering, Anda dikasih sinyal, Anda tahu ya, sinyal inputnya seperti ini, Anda pengen sinyal outputnya seperti itu, maka Anda bikin sebuah sistem yang memiliki respon impuls H omega, ya, sedemikian hingga output dia yang itu bisa terjadi. Termasuk Anda nanti masuk ke sistem kontrol. Sistem kontrol ya sama seperti itu. Jadi Anda nanti bikin sebuah sistem kontrol, ya, yang nanti outputnya bentuknya punyanya seperti ini. Anda cari nilai tuning controllernya. Bedanya kalau di sistem kontrol Anda belajar tuning, mencari gain controllernya. Sampai mencari gain controllernya. Tapi Anda ini belum SPO kan ya? Yang 2017 sudah. Yang belum SPO nanti Anda belajar di sistem pengendalian otomatis ya seperti itu. Anda bisa mendesain sistem kontrol itu dalam domain waktu, bisa juga mendesain sistem kontrol dalam domain frekuensi nanti. Domain frekuensi berarti ada bode magnet, ada diagram bode, jadi ada amplitudo sama fasa. Kayak si apa, titiknya kayak titiknya si. Pertanyaan? Ayo, kan lo titiknya kayak cabai. Gemesin. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah hari ini. Minggu depan Anda lanjut ke masuk ke ke filter yang dilanjutkan oleh Pak Wafi kalau nggak salah. Ya. Baik. Sepi.
di kampus tadi, Dion. Di Larin ya, Dion. Saya di lab energi, Bu. Larin tutup. Baik, kita akhiri ya.